Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 8 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kelasnya digantikan oleh saya dulu karena Pak Aditnya lagi ada urusan yang lain, gitu kan. Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya, biar enak karena nanti 2 jam akan bersama saya. Jadi nama saya Afifah, nama panjangnya Afifah Nur Rasyidah, biasa dipanggil Afifah. Lalu dengan Pak Adit ini saya teman S3 di Taiwan, di National Chiang Kung University. Sudah selesai juga, dan untuk kesibukan saat ini mungkin tidak ada kesibukan yang berarti ya, karena saya baru pindah ke Malaysia menemani suami, karena beliau ini ngajar di sini, gitu sih. Jadi mungkin lebih banyak waktu luangnya, makanya Pak Adit ketika minta tolong saya, ini langsung oke, bisa. Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan diskusi tentang apa ya? Oh ya, menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, ini salah satu modul yang ada di mata kuliah permintaan apa ya? Permintaan jasa kalau tidak salah. Pemasaran jasa. Oh iya, pemasaran jasa, sorry. Nah, saya juga tutor di UT, tapi di UT Indonesia, untuk mata kuliah bisnis dan juga untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi ada 2 mata kuliah yang saya pegang juga di UT Indonesia, dan ini kan UT dari teman-teman yang ada di luar negeri, gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan banyak ngobrol, banyak diskusi untuk modul hari ini, jadi menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung dipotong aja di tengah penjelasan, dan nantinya juga seperti biasa akan ada diskusi. Jadi buat Mbak-mbak yang ada di sini yang mau berdiskusi dari topik yang ada di hari ini, nanti bisa banget, nanti bisa langsung aja menyampaikan opininya ya untuk topik yang akan kita bawa di diskusi kali ini. Oke, nah jadi untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran, ini menurut saya topik yang cukup menarik ya, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini mau buka sebuah bisnis, dan gimana sih caranya bisnis ini bisa sustain, bisa bertahan, kalau misalnya permintaan tinggi, apa sih yang harus kita lakukan, terus kalau misalnya permintaannya memang lagi low season, lagi gak begitu ada, ini kira-kira apa sih yang bisa kita buat strateginya. Nah, nanti kan kita diskusikan di sini, di materi modul ini. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan yang pertama, terkait dengan permintaan dan penawaran, ini ada konsep yang namanya keterbatasan kapasitas. Jadi, ini tuh bisa didefinisikan juga untuk ketidakmampuan menyimpan jasa, karena jasa ini mudah lenyap dan produksi konsumsi dilakukan secara simultan. Nah, nanti ada contohnya juga. Jadi, kalau misalnya teman-teman merupakan penyedia jasa, di satu sisi ini pasti akan menghadapi situasi yang namanya peak time atau permintaan yang berlebih, gitu kan. Kayak misalnya Lebaran, itu kan biasanya banyak permintaan berlebih. Tapi di sisi lain kapasitas yang ada di perusahaan itu terbatas karena disebabkan ada waktu, karyawan, peralatan, dan juga fasilitas. Nah, ini salah satu contohnya itu, misalnya nih, ada salon. Dia itu hanya punya 3 penata rambut. Nah, di Sabtu sore ini banyak sekali pelanggan yang datang bersamaan, tapi karena keterbatasan waktu, karyawan, dan kursi, tidak semua itu bisa dilayani. Akibatnya ada yang nunggu lama, atau juga ada yang pelanggan-pelanggan ini akhirnya pergi, karena nggak kuat kan nunggu lama. Jadi ini menunjukkan bahwa jasa tidak bisa disimpan dan diproduksi, dan juga konsumsi ini dilakukan secara bersamaan. Nah, ini juga nggak cuma Sabtu sore aja ya, misalnya juga tadi aku sempat bilang waktu Lebaran. Nah, ini kan biasanya juga salon-salon atau tempat facial itu tuh ramainya luar biasa. Jadi ini tuh juga bisa menjadi dilema bagi pemilik salon. Tingginya permintaan di waktu tertentu tidak bisa diimbangi dengan kapasitas yang terbatas. Nah, ini contohnya banyak sekali tuh di Indonesia. Nah, untuk keterbatasan kapasitas ini, supaya bisa mengelola permintaan, itu terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti menggambar pola-pola permintaan dalam bentuk bagan,
Lalu bisa juga nih membuat sebuah siklus yang dapat diprediksi menentukan fluktuasi permintaan yang bersifat random. Atau kita juga bisa membuat pola permintaan berdasarkan segmen pasar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, untuk menggambar pola permintaan, ini misalnya di sebuah restoran ya. Jadi restoran ini tuh bisa mencatat bahwa, oh pengunjung ini ramai nih pada saat jam makan siang atau di akhir pekan. Nah, itu bisa digambar dalam bentuk grafik mingguan. Dari restoran ini, dia tuh juga bisa membuat siklus yang bisa diprediksi. Misalnya, restoran ini melihat bahwa setiap hari Jumat malam selalu lebih ramai. Nah, ketika poin-poin hari yang lebih ramai ini, mereka akhirnya menambah staff atau menambah stok makanan supaya semua konsumen yang masuk itu bisa terlayani dengan baik. Atau yang ketiga ini ada juga pola permintaan berdasarkan segmen pasar. Jadi kalau misalnya kayak pelanggan yang lebih muda, orang-orang muda itu lebih sering datang di malam hari. Terus kalau misalnya keluarga itu lebih suka datang di akhir pekan. Jadinya restoran ini bisa menyesuaikan promosi sesuai dengan segmen orang-orang ini. Misalnya di malam hari ada diskon 10%. Atau misalnya keluarga yang akhir pekan ada beli 5 gratis 1. Nah, itu bisa juga sebagai media promosi. Nah, ini kita langsung nih masuk ke dalam diskusi. Supaya lebih ini ya, lebih ada gambaran gitu kan. Nah, diskusinya bagaimana cara sederhana bisnis kecil bisa mengumpulkan dan menggunakan data permintaan pelanggan. Jadi kalau misalnya Mbak-mbak yang di sini punya bisnis apa ya, bisnis baju kerudung online gitu misalnya. Gimana kita bisa riset secara sederhana menggunakan data permintaan pelanggan. Nah, ini mungkin mau ada yang berbagi. Silahkan. Oh, ada Mbak Winar sini. Kita kita kenal di mana Mbak Win? Aku lupa. Nanti bisa bisa disampaikan ya. Hai Kak, Assalamualaikum Kak Eviva. Ya, waalaikumsalam. Kita di KDI kemarin juga ngajarkan tahun kemarin itu gantiin Pak Adit. Gimana Mbak? Kita di KDI, kan Pak di KDI. Kak Eviva udah nikah, sekarang udah pindah. Iya ya Allah. Ayo Mbak Winar sih, apakah mau menjawab? Aku lagi cuci piring Kak. Oke. Oke Mbak, silahkan. Nah yang lain gimana nih? Ya, selamat pagi sebelumnya. Ini maaf ya. Kalau menurut saya itu bisnis bagaimana cara sederhana bisnis kecil bisa menggunakan data permintaan pelanggan. Kita bisa mengelis data-data pelanggan kita yang dahulu ataupun kita dapat referensi dari teman-teman kita gitu. Oke. Itu saja. Maaf soalnya saya tidur. Oke Mbak Nani, bagus. Oh gini, ada yang angkat tangan. Ini Mas Asep ya? Dari tadi aku Mbak ternyata ada Mas juga. Mas Asep, silahkan. Halo Bu Apipa, selamat pagi. Monggo, silahkan. Baik, langsung aja saya jawab. Bagaimana cara sederhana bisnis kecil bisa mengumpulkan dan menggunakan data permintaan pelanggan? Karena skopnya di sini bisnis kecil ya Bu, mungkin menurut saya interaksi langsung dengan pelanggan, dengan tanya jawab, kemudian bertanya tentang apa sebenarnya yang menjadi keinginan pelanggan itu ditambah atau dikurang pelayanannya dan sebagainya. Mungkin dari data-data kecil seperti itu, nanti kita bisa dibikin observasinya atau implementasi untuk kedepannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, Mbak Nani sama Mas Asep ini sebenarnya jawabannya mirip-mirip ya. Langsung aja tuh tanya kepada pelanggannya. Karena memang masih kecil, terus kita tuh juga kayak masih belum banyak mungkin ya, masih mulai dari awal. Kita bisa tanya ke teman-teman terdekat, misalnya, kira-kira aku kalau mau buka bisnis kerudung ini gimana? Kamu suka model apa? Nah, kalau kerudung kan mungkin sudah ada ini ya, sudah ada pasarnya ya, pasti ibu-ibu gitu kan. Nanti bisa langsung nanya ke ibu-ibu. Atau misalnya Mas Asep mau buka bengkel kecil-kecilan, itu juga bisa tanya-tanya ke tetangga misalnya. Jadi itu nggak usah terlalu muluk-muluk untuk awal ini, kita bisa tanya kepada rekan-rekan terdekat, ataupun kalau misalnya sudah ada pelanggan, ya mereka-mereka ini yang kita tanyakan. Itu nanti baru bisa melebarkan ke strategi selanjutnya. Oke, nanti masih ada diskusi yang selanjutnya. Jadi buat yang mau berdiskusi nanti akan ada topik selanjutnya. Jadi bisa ditunggu dulu.
Nah, ini juga ada yang cukup menarik nih dari poin keterbatasan kapasitas ya, yang sudah kita bahas kemarin, sudah bahas tadi. Jadi pada sektor jasa, ketidakmampuan menyimpan jasa ini dikombinasikan dengan fluktuasi permintaan, itu menyebabkan beberapa kombinasi kapasitas dan permintaan. Jadi yang pertama ada yang namanya excess demand atau kelebihan permintaan. Jadi dari excess demand ini terjadi jika tingkat permintaan ini melebihi kapasitas maksimum. Nah, kayak udah terlalu tinggi gitu kan permintaannya. Nah, pada situasi ini ada kemungkinan konsumen tidak bisa menggunakan jasa perusahaan yang berakibat pada hilangnya peluang bisnis. Jadi mungkin sesuai dengan contoh yang tadi, ada beberapa orang salon yang mungkin nggak kebagian ya udah karena terlalu lama akhirnya dia nggak jadi potong di salon itu tadi karena ramai banget. Nah, jadi bisa berdampak hilangnya peluang bisnis. Nah, bagi konsumen yang mendapatkan kesempatan menggunakan jasa perusahaan, itu juga ada kemungkinan tidak dapat menerima kualitas jasa seperti yang dijanjikan karena terlalu banyak permintaan melebihi kemampuan karyawan dan fasilitas yang tersedia. Nah, ini ada contoh juga, kalau tadi kita sudah bahas salon, ini kita masuk ke klinik gigi, contoh ke klinik gigi. Jadi dia ini punya 2 dokter dan 1 ruang perawatan. Nah, saat promosi periksa gigi gratis dibuka, ini banyak banget pasien yang langsung datang berurutan. Akibatnya ada pasien yang nggak kebagian layanan, atau ada yang dilayani harus menunggu lama, atau pelayanannya terburu-buru karena udah banyak sekali dan ingin cepat selesai, gitu kan. Nah, ini juga mengakibatkan hilangnya peluang bisnis dan juga penurunan kualitas layanan. Nah, ada juga nih demand excess optimum capacity. Jadi permintaan melebihi kapasitas optimum. Jadi seluruh permintaan konsumen ini bisa dipenuhi oleh perusahaan, tapi kualitas jasanya tidak bisa diberikan dengan optimal karena penggunaan kapasitas yang berlebihan dan juga karyawan dipaksa untuk bekerja melebihi kemampuannya untuk bisa menghantarkan kualitas jasa secara konsisten. Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi, cuman case-nya di sini semua permintaan itu bisa dipenuhi oleh perusahaan. Nah, contohnya apa? Contohnya ada sebuah kafe yang bisa melayani 30 pelanggan dengan nyaman. Jadi pada saat acara komunitas datang 45 orang sekaligus. Semua pelanggan ini tetap dilayani, tapi pelayanannya itu kewalahan, pesanan datang lambat, dan kualitas pelayanan menurun karena staf bekerja melebihi kapasitas normal. Nah, jadi memang yang pertama tadi di excess demand itu ada tuh yang beberapa mungkin tidak terlayani, jadi mereka pergi gitu aja. Cuma yang di case kedua ini semuanya itu bisa dilayani, tapi memang tidak maksimal. Nah, ini mungkin juga Mbak atau Mas-Mas sering menjumpai ya, kayak ada rumah makan buka terus rame banget, akhirnya kita harus nunggu lama untuk mendapatkan makanan itu tadi, gitu. Nah, terus ada juga yang ketiga di demand and supply are balanced at the level of optimal capacity. Permintaan dan penawaran seimbang pada kapasitas normal. Jadi, ini karyawan dan kapasitas berada pada kondisi yang ideal. Karyawan ini nggak ada yang kerja over, dan fasilitas yang tersedia cukup, dan juga konsumen menerima kualitas jasa yang optimal. Jadi, ini tuh seimbang di case yang ketiga ini. Nah, contohnya ada sebuah gym, itu ada 5 pelatih, dan alatnya tuh juga cukup untuk 50 orang. Kalau jam sibuk di sore hari, jumlah anggota yang datang sekitar 50. Jadi semuanya itu bisa dilayani dengan baik, tidak perlu antri, pelatihnya itu juga bekerja sesuai dengan porsi. Nah, hasilnya karena ini tuh seimbang, pelayanan itu tetap optimal dan juga pelanggan akhirnya puas. Gitu. Nah, yang keempat ini kebalikannya, yaitu excess capacity atau kelebihan penawaran. Jadi permintaan ini berada di bawah kapasitas optimal. Sumber daya produktif seperti tenaga kerja, peralatan, fasilitas tidak digunakan secara optimal yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan turunnya profit. Nah, pada situasi ini konsumen ini karena emang mungkin customer-nya tidak banyak, dia bisa mendapatkan kualitas jasa yang excellent serta yang lebih individual, lebih private sebab konsumen mendapatkan perhatian yang komplit dari karyawan. Nah, contohnya ada sebuah spa, ini tuh ada 5 terapis dan 5 ruang perawatan. Tapi hanya 5 pelanggan yang hanya 2 pelanggan yang datang setiap hari.
Jadi kan terapisnya lebih banyak, ruangannya lebih banyak. Nah, ini mungkin produktivitas dan profitnya menurun karena kayak apa yang kita sediakan ternyata yang datang atau pelanggannya itu lebih sedikit. Nah, tapi karena case ini pelanggan itu akhirnya mendapatkan layanan yang sangat personal dan juga berkualitas tinggi. Karena terapis itu bisa fokus penuh pada mereka, nggak diburu-buru sama customer selanjutnya, jadi bisa maksimal untuk melayani satu customer itu tadi. Gitu. Nah, itu tadi ada 4 case ya, di mana yang pertama ini kelebihan sampai ada yang tidak terfasilitasi, terus yang kedua tadi itu bisa terfasilitasi seluruhnya tapi tidak maksimal, terus yang ketiga tadi itu ada yang cukup ya, jadi porsinya cukup, terus yang keempat ini tadi permintaannya lebih rendah daripada yang ditawarkan. Nah, ini diskusi selanjutnya. Jadi dari 4 golongan itu tadi, coba dari demand excess optimum capacity, permintaan melebihi kapasitas optimum. Ini ada contoh lain nggak? Kalau di sini tadi kan optimum capacity bisa dipenuhi tapi tidak maksimal. Nah, contohnya di kafe ya, orangnya banyak, tapi mungkin bisa dikasih semua pesanannya, cuman lambat. Nah, ini dari Mbak-Mbak, Mas-Mas, ada yang bisa menceritakan contoh lain nggak dari demand excess optimum capacity? Oke, ini Mas Asep angkat tangan lagi, bisa diceritakan? Boleh Bu, saya mau jawab. Kapasitas ini lontar jumroh pada waktu berhaji. Ya kan itu kapasitasnya itu hanya 100.000 per 5 menit, tapi sedangkan jumlah haji itu mencapai jutaan ya Bu. Jadi tiap wilayah di Mina itu dikasih jatah waktunya. Misalkan wilayah A dari jam sekian sampai jam sekian. Seperti itu. Oke. Oh, Masya Allah Mas Asep. Ini Mas Asep apakah dari Arab Saudi? Contohnya langsung melempar jumroh soalnya. Iya Bu, saya di Jeddah. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan kalau dari konsep yang kita bawakan itu lebih ke bisnis ya. Tapi sebenarnya masuk juga sih logikanya yang disampaikan sama Mas Asep ya. Jadi kalau misalnya emang kapasitasnya segitu, tapi orangnya banyak banget. Nah, itu juga contohnya yang masuk juga sih sebenarnya. Cuman di luar konteks bisnis dan di luar konteks jasa sih, Mas. Cuman masih masuk. Tapi dari semua orang itu akhirnya ke bagian tuh yang namanya lempar jumroh. Oke. Bisa. Nah, ini yang lain apakah ada tanggapan lagi? Oh, ini tadi dari Mbak Kusnul ya. Dari pertanyaan sebelumnya. Oh ya, yang riset bisnis tadi. Kumpulkan data riset daring, studi industri, pengamatan pelanggan, sebagai penjual pakaian online, menggunakan survei untuk mengetahui warna, ukuran, gaya pakaian yang diminati. Menggunakan data ini untuk membuat koleksi baru yang lebih sesuai dengan preferensi mereka dan meningkatkan penjualan. Nah, ini juga bisa nih di survei online ya, karena sekarang kan kalau misalnya kita mau nanya orang satu-satu juga agak susah ya, jadi kita bisa langsung aja tuh pakai survei online. Oke, nanti ini dari Mbak Nani, angkat tangan lagi, silakan Mbak Nani. Kalau menurut saya itu Bu, tempat wisata pada hari Minggu itu. Biasanya tempat tiketnya itu kan cuma 2 atau 3 gitu. Cuma 1 atau 2. Kan pengunjung kan banyak sekali. Jadi kan mereka harus nunggu gitu, antrian panjang gitu sampai kita ngantri dari pagi bisa-bisa dapat tiket kita dapat siang hari gitu. Oke, iya, betul. Iya betul, masuk juga sih Mbak Nani. Jadi itu juga kayaknya di mana-mana ya, mungkin di Indo atau di sini, di sini di mana ya, di Taiwan mungkin ya, atau di Saudi, di Malaysia itu juga kemungkinan kalau misalnya tempat wisata di peak season kayak liburan atau pas Lebaran itu memang rawan antri panjang dan ketika kita udah masuk, kita semuanya bisa masuk sih, tapi waktu di dalam mungkin penuh sesak dan kurang nyaman gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nanik. Ini masuk juga. Lalu ada yang angkat tangan lagi, Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Selamat pagi Bu, izin menjawab.
Mungkin seperti jasa salon ya Bu, khususnya di bulan Desember. Salon tersebut menerima reservasi berupa online juga, tetapi direct customer juga diterima. Jadi meskipun kita sudah pesan secara online, tetapi dia tuh menerima customer yang baru Bu. Jadi itu menjadi lebih lama, sedangkan karyawannya terbatas, tempatnya juga terbatas, dan itu jadi menunggu lama banget Bu. Biasanya kita 3-4 jam selesai, itu bisa sampai 7 jam Bu. Oke, Itu juga ya termasuk ini ya Bu. termasuk juga sih. Karena kan kalau yang online sudah pasti harus dilayani ya, Mbak Desi ya, karena sudah reservasi itu. Terus yang datang tuh juga dilayani. Nah, ini tuh biasanya Iya memang Bu, tetap dilayani, tetapi karena kan ada proses menunggu nunggu proses obat itu ya Bu, pemasukan obat di rambut itu ya Bu. Jadi dia melayani orang lain harusnya kita cuma 3-4 jam, jadi 7 jam Bu. Karena dia melayani orang lain juga Bu. Jadi lebih lama banget. Iya, betul. Oke, Mbak Desi, ini contoh yang menarik juga ya. Ini kayaknya suka nyalon deh Mbak Desi. Biasanya kalau smoothing itu sampai 2 jam itu harus menunggu obatnya masuk. Itu juga makan waktu banget sih, belum lagi kalau yang antri lama. Oke, terima kasih Mbak Desi. Ini terus juga ada dari Mbak Rohmatul. Mbak Rohmatul Ummah, sebuah konser K-pop yang sangat dinanti-nantikan mungkin menjual tiket lebih cepat daripada kapasitas tempat duduk yang tersedia. Jika permintaan untuk tiket melebihi kapasitas venue, banyak penggemar yang tidak dapat membeli tiket meskipun mereka sangat ingin hadir. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kritik terhadap penyelenggaraan acara. Oke. Nah, mungkin kalau dari tanggapannya Mbak Rohmatul Ummah ini agak kurang pas karena ada orang-orang yang tidak bisa membeli tiket. Sedangkan di konsep yang kita bahas di demand access optimum capacity ini, semuanya itu bisa terlayani, tapi memang tidak maksimal. Cuman nanti mungkin dari konser K-pop ini yang tidak maksimal adalah orang-orang yang mungkin di dalam ya, karena memang crowded dan ramai banget. Jadi mungkin ada yang kayak panas, atau mungkin ada yang kayak pingsan terlalu lama berdiri. Nah, itu kan juga biasanya banyak terjadi ya di konser-konser K-pop atau konser manapun. Gitu. Oke, Mbak Rohmatul Ummah, terima kasih banget atas tanggapannya. Oke, kita lanjut aja kali ya, karena masih ada diskusi selanjutnya juga, jadi nanti bisa yang lain menyampaikan tanggapannya lagi. Oke, nah kita masih masuk di konsep keterbatasan kapasitas nih. Jadi tadi sudah ada beberapa contoh-contoh keadaan dari keterbatasan kapasitas. Nah, di sini kita akan bahas untuk faktor-faktor yang bisa membatasi kapasitas jasa. Nah, yang pertama ini keterbatasan waktu ya. Ini udah biasa banget kayak keterbatasan waktu. Jadi bagi penyedia jasa waktu menjadi kendala utama proses produksi jasa. Jadi jika penyedia jasa itu tidak dapat menggunakan waktu secara efektif, maka akan kehilangan peluang mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi mungkin dia bukanya jam 9 sampai jam 5, tapi karena waktunya tidak efektif, akhirnya padahal ramenya kayak di atas jam 5, nanti itu juga berdampak ke bisnisnya dia. Nanti contohnya juga akan kita bahas ya. Nah, yang kedua, skill dan pengetahuan karyawan yang tidak memadai untuk memenuhi permintaan yang sesuai dengan harapan konsumen. Nanti ada contohnya juga akan kita bahas. Lalu yang ketiga, di keterbatasan fasilitas untuk memenuhi permintaan tertentu yang melebihi kapasitas dan keterbatasan peralatan yang tidak dapat dipakai pada saat permintaan berlebihan. Nah, ini contohnya dari masing-masing faktor pembatas kapasitas jasa. Jadi untuk keterbatasan waktu, nah ini tadi contohnya misalnya dia tuh buka sampai jam 10 sampai jam 4 sore. Padahal orang-orang itu sebenarnya banyak yang potong rambut setelah jam 5 sore. Jadi orang-orang ini tidak bisa terfasilitasi, tidak bisa dilayani karena jam operasionalnya itu terbatas dan bukan di jam operasional yang biasanya orang-orang potong rambut. Akibatnya banyak peluang pendapatan hilang. Nah, makanya tadi di awal-awal itu penting tuh untuk kita survei. Misalnya kalau mau buka tempat cukuran, jam berapa sih orang-orang tuh biasanya mau cukur gitu. Jadi kita tahu, oh berarti kita harus buka dari jam segini sampai jam segini.
Nah, kalau di Taiwan itu kan biasanya mereka udah tahu tuh, oh jam makan itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi mereka itu cuma bukanya di jam segitu aja. Nah, ketika tidak masuk ke jam makan, mereka akhirnya tutup. Nah, itu bisa lebih efisien. Jadi karena orang-orang bisa lebih istirahat ketika emang tidak ada yang beli, tapi ketika jam waktu makan, mereka akhirnya bisa maksimal gitu. Nah, yang kedua, skill dan pengetahuan karyawan terbatas. Nah, ini contohnya ada sebuah restoran Jepang mempekerjakan koki baru yang belum ahli membuat sushi. Ketika ada banyak pesanan sushi, koki ini tidak bisa memenuhi permintaan dengan kualitas yang diharapkan pelanggan. Jadi itu bisa mengurangi kepuasan pelanggan juga. Nah, ini ada contoh yang di keterbatasan fasilitas. Ada sebuah tempat kursus bahasa, dia hanya punya 3 ruang kelas. Ketika banyak siswa baru mendaftar, ini ruang kelasnya tidak cukup untuk menampung semua kelas, sehingga beberapa siswa harus dijadwal ulang atau ditolak. Jadi kita harus meyakinkan juga kalau misalnya mau membuat sebuah jasa, ini fasilitasnya bisa untuk berapa orang. Jadi kalau misalnya ada indikasi untuk peningkatan siswa, ya udah kita harus meningkatkan fasilitas, entah itu membangun ruangan baru atau ngontrak di tempat yang baru sehingga potensi peluang bisnis itu bisa tetap kita dapatkan. Nah, lalu yang keempat, ini penyebabnya adalah keterbatasan peralatan. Jadi ada sebuah mesin fotokopi, ini tempat fotokopi hanya memiliki 2 mesin. Jadi saat musim penerimaan mahasiswa baru, ini banyak banget kan siswa itu mencetak dokumen bersamaan. Jadi mesinnya nggak cukup untuk bisa memenuhi semua permintaan, antreannya panjang, dan juga kayak keluhan pelanggan. Kenapa sih kok nggak bisa cepat? Atau ditinggal gitu, misalnya mau ngeprint ini harus ditinggal, besoknya diambil. Nah, ini kan juga bisa menyebabkan orang-orang nggak puas kan, nggak bisa cepat gitu. Jadi 4 ini tadi yang menyebabkan faktor-faktor jasa itu menjadi terbatas ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian 2, kegiatan belajar 2, di strategi menyeimbangkan kapasitas dan permintaan. Jadi ada beberapa strategi nih supaya tidak keteteran ya istilahnya ya, tidak kalau misalnya lagi sepi nggak yang rugi-rugi banget, tapi kalau misalnya lagi rame yang nggak pusing-pusing banget, ini strateginya gimana sih? Nah, yang pertama adalah aspek intangibilitas, jadi ketidakberwujudan dari jasa, ini menyebabkan jasa tidak dapat disimpan, sehingga selalu ada perbedaan antara permintaan dan kapasitas penawaran. Nah, lalu yang kedua, permintaan dan jasa ini sangat fluktuatif. Hal-hal ini disebabkan karena adanya pola-pola permintaan yang sulit diprediksi dan adanya permintaan di waktu-waktu tertentu, entah itu di liburan, hari raya, atau Natal yang juga meningkat drastis. Nah, selain itu, tidak hanya dari sisi permintaan, penyedia jasa juga ini menghadapi keterbatasan yang disebabkan karena keterbatasan untuk beberapa faktor yang sudah kita bahas tadi ya, dari waktu, fasilitas, skill, dan juga kemampuan karyawan. Nah, untuk itu penyedia jasa dituntut untuk dapat mengelola penawaran. Strateginya seperti apa? Strateginya kita bisa menggunakan paruh waktu, menyewa atau berbagi fasilitas, atau menjadwalkan aktivitas downtime atau kayak maintenance gitu ya selama periode permintaan, melakukan pelatihan silang, dan juga meningkatkan partisipasi konsumen. Nah, nanti ada contohnya masing-masing, akan kita bahas satu persatu ya dari strategi ini. Nah, ini misalnya nih, strategi menyeimbangkan kapasitas dan permintaan. Contohnya adalah sebuah water park ini ramai dikunjungi saat libur Lebaran dan Natal. Jadi karena permintaan tinggi, ini pengelola memperkerjakan staf paruh waktu. Jadi kayak nambah orang, tapi cuman pada momen Lebaran dan Natal itu aja. Dan juga mereka menyewa tenda tambahan untuk tempat duduk. Nah, jadi untuk staf-staf ini yang mereka rekrut pada saat libur Lebaran dan Natal aja untuk dipekerjakan pada saat momen itu. Nah, pada saat sepi atau hari biasa, ini mereka menjadwalkan perawatan kolam, karena kan yang renang mungkin sedikit ya, dan juga melatih staf untuk mengerjakan berbagai tugas atau pelatihan silang. Nah, ini contohnya misalnya ada staf yang biasanya jaga di pinggir kolam, terus ada juga staf yang biasanya jaga di piket. Nah, ketika lagi sepi nih, mereka bisa kayak saling belajar, oh kalau kita nunggu di pinggir kolam itu seperti apa sih? Kalau misalnya ngurusin loket
tiket itu seperti apa sih? Nah, itu mereka bisa ada pelatihan semacam itu. Jadi satu staff itu nantinya mungkin bisa berbagi tugas dengan yang lain. Nah, mereka itu juga bisa mendorong pengunjung menggunakan aplikasi online untuk membeli tiket dan juga mungkin isi saldo gelang agar antrean itu lebih cepat, gitu. Jadi selain kita supaya tidak terlalu pusing ya ketika peak season, pengguna yang punya jasa itu harus bisa memikirkan strategi seperti ini nih. Jadi kalau peak season kan nggak mungkin ya staffnya biasanya 10 tetap mempekerjakan 10 orang itu. Jadi supaya lebih efisien, lebih efektif, maka mereka bisa mempekerjakan staff part-time gitu ya untuk di peak season. Nah, ini ada diskusi selanjutnya nih. Tadi kan Mbak Mas udah ada kayak contoh jasa-jasa yang dibawa ya. Misalnya ada yang membuka toko online baju atau mau buka toko kerudung, atau tadi ada yang mau kepikiran buka salon. Nah, ini misal ada diskusi contoh bagaimana cara bisnis jasa kecil mengelola lonjakan permintaan tanpa menambah biaya terlalu besar. Nah, ini mungkin ada yang mau berdiskusi, silahkan. Misalnya tadi Mbak siapa ya? Nah ini Mbak Husnul misalnya yang mau buka pakaian online. Nah kalau lebaran kan banyak yang beli baju tuh. Nah Mbak Husnul gimana nih untuk bisa mengelola lonjakan permintaan tanpa kita harus menambah biaya terlalu banyak gitu. Oke Mbak Desi, silakan. Apakah salon lagi? Bukan Bu, misalnya usaha sambal Bu. Biasanya kan kalau usaha sambal nggak menentu ya Bu, tapi tiba-tiba viral terus banyak sekali peminatnya. Jadi persiapannya mungkin dari segi supplier kita mencari supplier besar seperti dari petaninya langsung. Jadi dari segi harga, dari segi stok itu pasti banyak. Selain itu kita jangan cuma satu supplier, tapi juga ada supplier cadangan. Selain itu dari segi alat-alat kita dari sejak memulai usaha itu kita mencari alat yang memadai Bu. Misal dari kapasitas blender, kapasitas panci penggorengan seperti itu Bu. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, bisa juga sih. Jadi karena sambalnya melonjak, paling nggak kita harus menyiapkan bahannya ya Mbak Desi ya, supaya tetap bisa bikin sambalnya ya. Betul Bu, dengan alat-alatnya juga Bu. Oke. Benar sih. Jadi tadi kan kita cukup banyak bahas di orang ya, nambah orang part time, nambah ini, nambah itu. Di lain sisi bahan utamanya itu kalau misalnya teman-teman mau bikin sebuah produk itu juga harus dipertimbangkan sih. Apalagi kalau misalnya mau ada lonjakan itu kan pasti akan mengambil dalam jumlah yang lebih tinggi ya. Jadi harus dipastikan bahwa kita ada relasi dengan supplier yang memang mereka menjual dengan lebih murah. Jadinya tidak rugi gitu. Oke, Mas Asep silahkan. Wow, Mas Asep sangat bersemangat ya. Silakan, monggo. Izin menjawab Bu. Ya silakan. Berbagi pengalaman aja. Kan saya kerja di restoran ya Bu. Tiba-tiba ada catering gitu, permintaan catering pada sore hari. Sedangkan saya kerja dari jam 10 pagi itu sangat mendadak. Yang saya lakukan adalah beli dari hypermarket makanannya. Jadi kita dapat margin profit juga 30%. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, nah itu juga bisa sih. Jadi ada strategi lain ya, gimana tetap bisa memenuhi keinginan pelanggan walaupun harus stempel misalnya dari tempat lain gitu. Wah, ini juga menarik sih contohnya Mas Asep. Ini di Jeddah masih subuh ya Mas Asep ya? 4:30 Bu. Oke, wow. Luar biasa sekali. Nah, tadi Mbak Husnul kayaknya angkat tangan ya Mbak Husnul. Oh iya Bu, suara saya jelas nggak Bu? Soalnya lagi di luar, takut berisik. Oke, terdengar, aman. Tadi kalau misalkan penjual online, penjual baju online gitu mungkin bisa bermitra dengan sesama penjual gitu. Tapi di sini saya mau memberikan contoh bisnis lain Bu, misalnya kayak bisnis cuci mobil misalkan. Cuci mobil itu cara mengelola lonjakannya mungkin dengan membuat sistem antrian online, terus
menawarkan paket cuci kilat gitu biar yang cepat gitu, atau dengan teknologi ini jadwal kerja. Oke, iya itu juga bisa sih kita strateginya di sistem reservasi gitu ya Pak Husnul ya. Jadi bisa Iya. dibagi-bagi gitu ya, nggak langsung gerudukan datang barengan, jadi keteteran. Itu juga masuk. Oke, sip, bagus contohnya ya. Ini contohnya menarik-menarik nih dari Mas Asem, Mbak Husnul sama Mbak Desi tadi. Oke, ada yang lain kah? Selamat pagi Ibu, izin menjawab ya Bu. Oke, silahkan. Ya, jadi contohnya bisnis laundry kecil. Jadi ketika mendapatkan lonjakan permintaan seperti banyaknya laundry gitu kan, laundryan dari konsumen. Pertama yang pasti kita lakukan itu jadwalnya itu kita tambahkan lagi untuk shift ya Bu. Jadi ada dari pagi sampai malam. Jadi tidak perlu menambah mesin cuci ataupun rekrut karyawan baru, tapi kita lebih perpanjang ke jadwal ini kerjanya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga tergantung bisnisnya sih ya, Mbak Uun ya. Jadi kalau misalnya memang spa atau salon gitu bisa kita bagi shift gitu ya, shift pagi sampai shift siang, lalu siang sampai malam. Kalau misalnya untuk wahana kayak kolam renang kita bagi shift itu kayaknya agak susah deh, karena biasanya kolam renang kan bukanya cuma sampai sore aja, sampai jam 4 sore gitu. Tapi memang untuk strategi seperti itu bisa kita terapkan di beberapa bisnis-bisnis yang mungkin mendukung konsep shifting itu tadi. Di restoran mungkin itu juga bisa sih, tanpa harus menambah karyawan lain. Oke, terima kasih Mbak Uun buat tanggapan diskusinya. Lalu Mbak Nani, silakan angkat tangan. Iya, selamat pagi. Kalau menurut saya gini Bu, itu mengadakan pelatihan untuk karyawan gitu. Jadi diadakan pelatihan skill gitu. Jadi kan kalau ada lonjakan seperti yang disebutkan dalam diskusi di atas, jadi kita nggak keteteran, nggak mengeluarkan biaya banyak gitu loh. Jadi diadakan training kalau seperti di restoran gitu, kita ngajarin karyawan kita semua masakan lah. Jadi kalau ada lonjakan permintaan, jadi kan lebih mudah gitu. Jadi kita nggak harus ngambil orang dari luar gitu. Mungkin itu saja. Makasih. Oke. Baik, nah ini contohnya Mbak Nani juga bagus nih. Yang tadi juga disebutkan di materi ya. Jadi semua staff itu bisa belajar, semua itu serba bisa ya. Jadi kalau misalnya di restoran lagi rame banget, ya udah berarti yang di kasir mungkin dikurangin. Terus sisanya kita masak bareng-bareng tuh, biar semuanya bisa terfasilitasi dan nggak terlalu lama untuk penyajian makanannya gitu. Nah ini juga bisa contoh yang dikasih sama Mbak Nani. Ini ada dari Mas Badarudin. Bisa dengan cara digitalisasi layanan, menggunakan sistem online untuk pemesanan, pembayaran, atau konsultasi agar efisien. Contohnya pada jasa potong rambut, pelaku usaha potong rambut bisa melakukan penerimaan booking via WhatsApp misalnya, yang dapat untuk mengatur antrian dan menghindari penumpukan pelanggan. Betul, tadi juga mirip-mirip sama Mbak Uun ya, jawaban dari Mas Badarudin ini. Mirip-mirip, kita coba dibagi-bagi tuh staffnya. Ada yang misalnya bukan Mbak Uun, Mbak Desi apa ya yang tadi jawabannya lebih ke reservasi ini tadi. Kita bagi-bagi untuk waktunya, ada yang dari online, terus ada yang langsung datang. Nah itu nanti juga bisa diterapkan ya. Jadi tidak keteteran untuk melayani pelanggan, terus semuanya itu juga bisa kita layani dengan maksimal gitu. Oke, wah ini menarik-menarik nih jawaban diskusi bisnis kecil mengelola lonjakan permintaan tanpa menambah biaya terlalu besar. Karena tadi kalau misalnya Mbak Uun bilang, yang aku ingat kalau misalnya kita nambah paruh waktu itu pasti nambah duit lagi ya. Jadi paling enak bagi shifting aja biar lebih hemat. Nah itu juga masuk akal. Oke, kita masuk lagi nih. Masih tentang strategi menyeimbangkan kapasitas dan permintaan.
Jadi dari beberapa contoh tadi, ini ada contoh yang lain ya. Yang pertama ini menggunakan karyawan paruh waktu. Jadi karyawan ini memang banyak dimanfaatkan pada periode sibuk. Nah, pekerjaannya ini tidak memerlukan skill khusus seperti pekerjaan di toko, rumah makan, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya kita punya restoran, orang-orang di restoran ini kan pasti sudah di training ya untuk bisa masak, untuk bisa misalnya jaga kasir, untuk bisa nyatet pesanan. Nah, mungkin kalau misalnya lagi peak season, pekerjaan restoran ini bisa hire karyawan paruh waktu, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu teknis, tidak terlalu tidak yang kamu harus bisa masak. Nah, tidak terlalu yang relate dengan bisnis utama restoran. Misalnya mereka di-hire hanya untuk mencatat pesanan aja, atau mereka di-hire untuk cuman bersih-bersih atau cuci piring aja. Nah, ini bisa diterapkan di beberapa bisnis untuk bisa menggunakan karyawan paruh waktu. Nah, strategi selanjutnya adalah menyewa dan berbagi fasilitas serta menyediakan peralatan tambahan. Nah, cara ini itu sangat tepat untuk menghindari bertambahnya investasi yang memungkinkan tidak digunakan secara optimal karena hanya akan digunakan pada waktu permintaan tinggi. Nah, misalnya perusahaan penerbangan memanfaatkan pintu masuk, penanganan bagasi, dan fasilitas lain secara bersama-sama. Ataupun kalau misalnya lebih gampang lagi, nah misalnya di bisnis restoran, itu dia lagi lebaran, lagi peak season. Cuman dia piring sama sendok atau sama kursinya itu lagi terbatas banget. Biasanya cuma untuk 50 orang, tapi mereka harus bisa menampung untuk 200 orang misalnya. Nah, daripada kita beli kursi, meja, piring, dan sendok untuk hanya melayani pada saat lebaran aja, ini kita bisa sewa di vendor-vendor yang mungkin menyediakan tenda atau bisa menyediakan kursi, meja, menyediakan piring, sendok. Jadi bisa lebih hemat karena kalau misalnya udah nggak peak season, ya udah itu bisa dikembalikan dan kita bisa bekerja secara normal, gitu sih. Nah, ini juga ada strategi selanjutnya, menjadwalkan aktivitas downtime selama periode permintaan rendah. Nah, pada saat permintaan rendah, penyedia jasa ini bisa melakukan aktivitas seperti pemeliharaan mesin, liburan karyawan, pelatihan, renovasi bangunan, dan juga reparasi. Nah, aktivitas ini juga sangat mendukung peningkatan kapasitas produksi pada saat terjadi permintaan tinggi. Jadi kalau misalnya di kolam renang tadi lagi nggak banyak yang renang ya, bisa tuh dibersihin aja kolam renangnya. Atau mungkin toiletnya dibersihkan, karena memang tidak banyak yang make. Atau misalnya ada kerusakan di perosotannya, nah itu bisa diperbaiki aja ketika permintaannya lagi rendah. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini tuh memang diusahakan ketika lagi sepi tuh. Jadi ketika sudah rame lagi, sudah akhir pekan lagi, sudah musim liburan lagi, kolam renang itu bisa beroperasi dengan baik. Gitu. Nah, ini tadi terkait dengan pelatihan silang, salah satu strateginya melakukan pelatihan silang terhadap para karyawan. Nah, pelatihan semacam ini penting agar karyawan mampu mengerjakan berbagai macam tugas sehingga dapat saling bantu satu sama lain. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesibukan hanya di unit tertentu. Nah, ini juga menarik sih. Cuman memang ada case beberapa orang itu mungkin komplain ya, ini kok aku lebih banyak kerjaan, atau mungkin ada juga yang komplain enak banget tuh di daerah di bagian tiket kerjanya santai, sedangkan aku di bagian dapur itu ribet banget gitu. Nah, ini mungkin untuk bisa melakukan pemerataan, bisa juga beberapa kali mungkin di switching ya, yang di dapur nyoba di depan, atau yang di pemesanan nyoba di dapur. Sehingga kalau misalnya lagi ada peak season tuh, semuanya mungkin lebih banyak dioptimalkan di dapur daripada di bagian pemesanan. Gitu. Jadi fungsi pelatihan silang ini nggak cuma kita melatih para karyawan untuk bisa semua pekerjaan aja, tapi ketika lagi ada peak season, karyawan itu bisa saling bantu sama lain dan ditempatkan di bagian yang memang lagi sibuk banget, gitu sih.
Oke. Nah, ini juga ada strategi yang lain. Ini cukup menarik sih menurut aku di bagian meningkatkan partisipasi konsumen. Jadi penyedia jasa dapat melibatkan konsumen sebagai co-producer terutama untuk komponen jasa yang bersifat customer self-service. Nah, misalnya konsumen mengisi bensin sendiri di pompa bensin atau konsumen mengambil sendiri makanan dan minuman yang dibeli di restoran cepat saji. Nah, di Indonesia itu sebenarnya juga cukup banyak contohnya ya. Misalnya ada di toko mie yang terkenal, itu sekarang sudah ada mesinnya. Jadi kita nggak perlu antri di kasir untuk memesan makanan, tapi kita bisa pesen via mesin itu tadi. Gitu. Jadi kita bisa lebih lebih mengurangi durasi antri, lebih efisien juga, lebih hemat waktu juga, dan mungkin lebih nyaman juga, dan juga lebih cepat untuk bisa menerima pesanan kita nanti. Gitu. Nah, kalau contoh pom bensin di Indonesia yang ngisi sendiri itu mungkin sekarang masih jarang ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada itu memang sangat membantu sih. Jadi nggak perlu yang antri panjang, nggak perlu yang scan QR dulu. Nah, orang-orang tuh bisa melayani diri sendiri. Gitu. Jadi ketika konsumen itu bisa melayani dirinya sendiri, maka penyedia jasa itu juga akan kayak bisa lebih fokus untuk memberikan jasanya aja. Jadi lebih bisa mengurangi orang-orang yang di bagian pemesanan mungkin. Jadi bisa fokus untuk mempersiapkan makanan atau deliver produk mereka bisa dengan lebih baik lagi. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi permintaan pada jasa. Gitu. Ada beberapa faktor, tadi kita sudah sempat bahas juga ada waktu, ada peak season. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu adanya fluktuasi? Nah, yang pertama adalah tingkat permintaan yang mengikuti siklus tertentu yang dapat diprediksi berdasarkan waktu tertentu. Misalnya satu hari ini bervariasi menurut jam. Oh, ini kelihatan tuh ramainya di jam makan siang atau nanti ramainya di malam. Nah, itu pada para penyedia jasa harus tahu nih tingkat permintaan yang biasanya tinggi itu seperti apa. Ya, jadi ini tuh bisa diprediksi. Nah, dalam satu minggu bervariasi, oh ini tuh ramainya hari Senin aja nih. Oh ini ramainya hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini tuh harus tahu nih penyedia jasa jam-jam ini. Atau satu bulan bervariasi menurut hari dan minggu. Oh ramainya di awal bulan. Oh ramainya di akhir bulan habis gajian. Gitu. Jadi ini kan penyebab-penyebab fluktuasi ya. Karena penyebab ini memang sudah bisa diprediksi, jadi tingkat permintaan ini harus sudah diketahui oleh para penyedia jasa. Nah, lalu yang kedua, penyebab utama dari variasi siklikal seperti jadwal kerja, siklus penagihan dan pembayaran, tanggal pembayaran upah dan gaji, hari sekolah dan hari libur. Nah, ini itu juga harusnya bisa diprediksi terkait dengan poin-poin fluktuasi yang akan terjadi. Ramai di Lebaran, ramai di libur Natal, ramai di Tahun Baru, ramai di tanggal 26 mungkin ya karena tanggal 25-nya udah gajian. Terus ramai di musim masuk sekolah. Nah, ini tuh penyedia jasa harusnya udah tahu nih momen-momen seperti ini. Jadi mereka bisa lebih prepare, nggak keteteran dan juga bisa lebih menyiapkan produk terbaik gitu kan untuk para pengguna jasa. Lalu yang ketiga, ini ada perubahan permintaan yang terjadi secara acak. Nah, ini tuh mungkin lebih tidak bisa diprediksi kali ya. Perubahan cuaca dari hari ke hari. Nah, contohnya pada musim hujan, ini permintaan hiburan indoor akan lebih meningkat daripada permintaan hiburan outdoor. Jadi orang-orang lebih suka nge-mall daripada ke Dufan gitu misalnya ya. Jadi ini tuh harus sudah bisa diprediksi sih, walaupun sebenarnya lebih lebih acak gitu kan. Kita kan nggak tahu juga ya hari ini mau hujan atau enggak. Kira-kira hari ini hujannya seperti apa sih? Itu kan kalau di Indonesia kan memang agak sulit untuk diprediksi ya. Nah, selain itu contohnya terjadinya kecelakaan, bencana alam, dan aktivitas kriminal itu juga dapat mempengaruhi fluktuasi permintaan. Nah, misalnya ada bencana banjir gitu. Dari bencana banjir itu mungkin ada yang berdampak permintaan makanan instan kayak lebih tinggi. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan ya untuk strateginya itu seperti apa.
Nah, selanjutnya dari berbagai penyebab fluktuasi itu tadi, ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran penyedia jasa. Jadi yang pertama, untuk mengatasi fluktuasi permintaan, itu kita bisa dengan cara menggeser permintaan untuk memenuhi kapasitas yang tersedia. Dengan pendekatan ini, maka tidak teraturan fluktuasi dapat dibuat dengan teratur. Jadi mungkin kalau misalnya kita ada permintaan seragam di momen masuk sekolah, nah itu bisa disesuaikan aja tuh. Mungkin pemesanannya sebulan sebelum waktu sekolah, atau diatur aja lah sama penyedia jasa sehingga permintaannya tuh bisa lebih merata dan teratur. Gitu. Menyesuaikan kapasitas dengan fluktuasi permintaan. Nah, ini juga bisa dilakukan karena, oke, ini ada contohnya juga ya, kita langsung masuk ke contohnya aja. Yang pertama, menggeser permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Nah, ini ada contohnya di sebuah bioskop ya. Jadi bioskop ini memberi diskon nonton di hari biasa atau jam pagi, agar penonton tidak hanya datang di akhir pekan. Jadi ini kan juga sering kita jumpai ya, kalau misalnya kita nonton di pagi hari itu lebih murah, terus di akhir pekan itu lebih mahal. Kayak biasanya di hari biasa itu 40.000, di akhir pekan 55.000 gitu. Jadi dengan cara ini penonton itu bisa terbagi merata tuh. Akhirnya ya udah mereka untuk mendapatkan harga murah bisa di weekday aja gitu. Jadi kursi di bioskop juga tidak kosong di hari-hari sepi. Nah, permintaan kapasitas dengan fluktuasi permintaan, menyesuaikan kapasitas. Jadi ini contohnya di restoran lagi, ini kayaknya udah sering kita bahas ya contoh ini tadi ya. Jadi restoran ini menyesuaikan nambah karyawan paruh waktu pada saat bulan puasa dan lebaran karena permintaannya meningkat. Jadi pada hari biasa ini kembali ke jumlah staf normal. Ini membuat layanan tetap lancar sesuai dengan banyaknya pelanggan. Nah, ini tuh mungkin juga sudah harus dipertimbangkan juga sih untuk oleh penyedia jasa gimana caranya mereka bisa menanggapi fluktuasi. Terus penyedia jasa itu juga harus tahu kapan sih waktu-waktu yang mungkin terjadi fluktuasi, entah itu dari jasa restoran, dari jasa potong rambut, jasa salon. Nah, itu tuh mereka tuh harus tahu, harus bisa memprediksi sehingga ketika terjadi fluktuasi itu mereka juga bisa melakukan strategi supaya tidak keteteran. Nah, ini ada beberapa rancangan yang dapat diterapkan oleh penyedia jasa dari strategi itu tadi. Yang pertama adalah do nothing, tidak melakukan apapun. Jadi, penyedia jasa ini tidak melakukan upaya apapun untuk memenuhi permintaan. Nah, tapi memang ada risikonya. Ada 3 kemungkinan situasi yang terjadi. Kapasitas tidak memadai, antrian tidak teratur, crowded, tidak kondusif, kapasitas berlebih, permintaan kurang, dan kondisi ini memang menyebabkan kapasitas terbuang percuma. Jadi ada beberapa kondisi ya, karena kita nggak melakukan sebuah strategi, ya udah kalau emang rame akan kacau, kalau sepi akan merugi, gitu sih. Nah, terus rancangan yang kedua yang bisa diterapkan oleh penyedia jasa, yaitu mengurangi permintaan. Jadi, mengurangi permintaan ini dilakukan dengan mengurangi permintaan pada periode permintaan puncak. Nah, salah satu caranya itu yang biasanya dilakukan adalah mengasih harga yang mahal. Merupakan cara yang tepat untuk mengurangi permintaan dan dapat meningkatkan laba. Jadi kalau misalnya nih, kita ada jualan baju, cuman emang baju kita itu cuman 50 potong gitu kan. Ketika lebaran itu pasti akan naik, tapi kita itu kayak tidak ada strategi khusus untuk bisa nambah jumlah baju ini tadi. Akhirnya supaya baju ini bisa laku tuh, walaupun memang kayak kemungkinan besar akan laku, ya udah kita naikin aja tuh harganya supaya tidak terlalu banyak permintaan yang masuk. Karena mungkin customer akan mikir-mikir, oh ini harganya mahal tuh. Jadi kayaknya nggak usah beli di sini dulu, atau mungkin ada beberapa yang customer mungkin tetap membeli harga mahal karena dia memang butuh baju baru saat lebaran, gitu.
Nah, strategi lain adalah the marketing yang tujuan utamanya mempertahankan konsumen goodwill selama periode tertentu di mana permintaan tidak dapat terpenuhi semua. Ya, tidak ada pemasaran, jadi kita tidak melakukan apa-apa dan juga tidak promosi juga supaya memang tetap 50 baju itu aja tuh yang terjual, gitu sih. Jadi ini juga salah satu strategi biar tidak terlalu effort untuk menambah sumber daya ya. Jadi kita lebih ke anteng aja tuh, tidak ada strategi khusus untuk bisa nambah permintaan lagi, gitu. Nah, ini juga bisa kalau misalnya kita mau sebagai penyedia jasa yang ingin meningkatkan permintaan, yaitu berusaha menaikkan permintaan pada saat terjadi kapasitas berlebihan. Jadi contohnya ketika Lebaran, ya udah kita produksi baju lebih banyak, ataupun ketika musim anak sekolah kita bikin seragam lebih banyak, ataupun ketika Lebaran restoran dibuka saat Lebaran, ya udah kita bikin makanan lebih banyak. Jadi kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan penjualan yang tinggi itu. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh penyedia jasa dengan cara menurunkan harga, memanfaatkan komunikasi pemasaran dan distribusi agar dapat meningkatkan penggunaan jasa oleh pelanggan. Jadi supaya mereka tidak ketinggalan momen ini tuh. Nah, ini juga bisa dilakukan. Salah satu strateginya. Nah, lalu untuk strategi menyeimbangkannya lagi yang bisa dilakukan adalah membuat sistem reservasi atau perjanjian. Nah, ini juga sudah banyak tadi disebut oleh mbak-mbak, mas-mas tadi. Kita bikin sistem reservasi, jadi dengan sistem ini permintaan dapat dipenuhi pada waktu yang tertentu dan disepakati, sehingga konsumen tidak perlu mengantri lama dan penyedia jasa itu tidak bisa mengoptimalkan kapasitas jasanya. Ini juga contohnya sudah banyak banget ya, kalau tadi ada yang ngasih di reservasi salon, reservasi potong rambut, nah ini juga sebenarnya sudah banyak diterapkan di industri penerbangan, restoran, hotel untuk mengantisipasi tidak terjadi kerugian akibat pembatalan reservasi. Nah, makanya di beberapa sistem reservasi ini mereka pada minta DP dulu nih biar nggak melarikan diri. Karena kalau misalnya nggak ada DP, orang-orang lebih mudah untuk cancel reservasinya. Jadi mereka akan rugi nih, restoran rugi, misalnya hotel juga rugi, udah menyiapkan gitu kan. Nah, itu makanya beberapa reservasi emang mereka itu selalu minta DP dulu. Nah, terus strategi yang selanjutnya, menyimpan permintaan dengan antrian formal. Jadi sistem antrean dikembangkan untuk menjaga keamanan konsumen untuk menanti giliran. Jadi penyedia jasa itu harus bisa memprediksi secara tepat lamanya menunggu karena antrian yang terlalu panjang membuat konsumen bosan dan frustasi. Jadi ini misalnya masih agak nyambung sama contoh potong rambut tadi ya. Jadi penyedia jasa itu nggak cuman oh iya Mbak Desi nanti datang jam 10. Antriannya jam 10, terus Mbak Dani antriannya jam 11. Nah, untuk membuat slot antrian itu, penyedia jasa itu harus bisa ngitung-ngitung nih, oh berarti aku nanti melayani Mbak Desi 1 jam, terus Mbak Dani 1 jam. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau reservasi, hanya bisa jam 12. Gitu. Jadi dia harus tahu nih waktu-waktunya, durasi lamanya orang nyalon, sehingga dia bisa membuat antrian yang efektif. Nah, kalau misalnya nih Mbak Desi udah antri jam 9, terus dia jam 9.30 nggak datang-datang, ya udah berarti Mbak Desi hangus tuh di situ. Gitu. Jadi sebagai penyedia jasa harus tegas juga nih kalau misalnya mereka membuat sebuah sistem antrian formal. Nah, ini strategi yang lain juga, mengembangkan jasa komplementer pada waktu sibuk. Jadi komplementer ini lebih ke jasa pengganti. Jadi kalau misalnya sebagai alternatif, kalau mereka tidak bisa memberikan akses terhadap jasa inti. Nah, misalnya komplementer ini pengganti kalau misalnya ATM-nya error. Nah, maka ada opsi ATM lain. Atau telepon banking, internet banking, m-banking. Jadi ada metode akses lain untuk bisa mendapatkan akses utama. Gitu. Nah, ini juga bisa kayak aku keinget contoh yang dikasih Mas siapa tadi. Kalau misalnya pesanannya naik, kita bisa tuh ngambil makanan dari toko lain gitu misalnya.
pokoknya tetap bisa terpenuhi pesanan itu tadi. Nah, itu juga nggak masalah. Jadi makanya sebuah bisnis itu kadang kita juga harus punya channel satu sama lain, jadi bisa saling membantu gitu sih di jasa bisnis yang serupa. Wow, ternyata sudah habis. Oke. Ini sangat praktikal ya, teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mau ada buka sebuah bisnis tertentu atau misalnya mau apa namanya sekarang lagi kerja di restoran atau lagi kerja di tempat salon, tempat spa. Nah, mungkin strategi-strategi ini tuh sudah bisa ditentukan, sudah ada sebelumnya. Jadi teman-teman tahu gimana sih cara memaksimalkan kalau misalnya lagi ada peak season atau lagi ada puncak yang ramai banget. Nah, kalau misalnya memang lagi ada puncak momen yang ramai banget itu dari penyedia jasa, nah teman-teman bisa ngasih masukan, oh kita bikin sistem reservasi aja nih, kita bikin kita sewa barang aja nih di sini untuk nanti biar pelanggannya tetap banyak. Nah, jadi memang bahasan yang kita dapatkan di hari ini tuh sangat-sangat praktikal dan semoga nanti juga bisa digunakan oleh teman-teman di kehidupan yang nyata ya. Jadi bisa diimplementasikan ketika teman-teman mau buka bisnis atau sedang bekerja di dalam sebuah pelayanan jasa itu tadi. Oke. Nah, ini apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke sesi presentasi? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa diteruskan. Oh, Mbak Nani mau bertanya kah? Kok tadi kayaknya unmute? Iya, ini mau bertanya Bu, kan kita kalau di dunia nyata kan otomatis kan antara permintaan jasa dan permintaan real itu kan biasanya seimbang. Nah, kadang-kadang kan kita ada masalah itu di permintaan jasa gitu loh, di jasanya itu gitu. Nah, itu kita sudah belajar seperti inilah strategi semuanya kita sudah menguasai. Kadang-kadang praktek di lapangan pun kita pun kadang-kadang belum bisa lah. Nah, itu bagaimana Bu cara merealisasikan pemasaran jasa itu biar antara permintaan jasa dan permintaan real itu bisa jalan gitu loh Bu. Ini berarti pertanyaannya lebih ke gimana promosi marketing itu ya, Mbak ya, biar biar gitu. Kan biasa di situ kita ada kendala pasti problem itulah kalau di kehidupan nyata. Oke, baik. Nah, ini tadi kan kita bahas, permintaannya terlalu banyak, permintaan terlalu banyak gitu kan ya Mbak Nani ya. Jadi pertanyaannya cukup menarik sih. Gimana kalau misalnya permintaannya itu minim? Iya, gitu ya. Ada banyak yang nggak lah antara up and down gitu. Oke, baik Mbak Nani. Pertanyaannya akan aku langsung jawab ya. Jadi ini juga sebenarnya termasuk ke strategi pemasaran juga sih Mbak Nani. Nah, aku juga punya bisnis juga, tapi memang masih kecil banget, lebih ke bisnis konsultasi gitu. Jadi memang ketika kita ngerasa bahwa, aduh ini lagi low season banget nih, lagi sepi banget, yang bisa kita lakukan adalah kita kasih diskon tuh, promosi misalnya. Jadi kalau kita lagi di dalam season normal, itu kita rate harga normal. Tapi ketika kita lagi low season, kita coba tawarkan diskon khusus. Jadi mereka tetap ada sesuatu yang membuat bisnis kita menarik di mata para pelanggan. Gitu sih. Soalnya kalau di Indonesia mungkin atau dimanapun, itu kebanyakan diskon ditawarkan ketika diskon lebaran, diskon Natal, ataupun diskon tahun baru. Nah, itu juga salah satu strategi marketing sih. Cuman ketika lagi low season, kita juga bisa menawarkan diskon khusus sehingga orang-orang tetap bisa tertarik menggunakan jasa kita. Nah, lalu selain itu ya, untuk mempromosikan jasa lagi, kita bisa riset tuh. Kita bisa mengontak beberapa pelanggan. Ini tuh sebenarnya tidak cuma diterapkan di awal-awal bisnis aja, tapi itu akan diterapkan terus riset pelanggan itu tadi. Nah,
misalnya tuh kita jualan gamis ya, jualan gamis contohnya. Jualan gamis, ternyata gamis itu memang lebih banyak dicari orang ketika Ramadan dan Lebaran aja. Nah, ketika tidak di momen itu sepi banget. Nah, kita coba tuh riset, selain gamis kira-kira apa sih baju-baju yang diminatin, atau gamis kan identik dengan hijab ya, misalnya ya. Kita juga bisa riset tuh ke para pelanggan kita sebelumnya, hijab apa sih yang lagi tren. Jadi ketika gamis kan mungkin hitungannya terlalu mahal ya kalau misalnya kita jual di hari-hari biasa. Jadi di hari-hari biasa kita bisa jualan hijab tuh yang memang mungkin lebih murah daripada gamis dan mungkin lebih banyak yang minat. Itu juga sih. Jadi memang di low season ini kita bisa fokus kepada riset. Itu juga biasanya aku lakukan ketika lagi sepi banget. Ini kenapa ya sepi ya? Apa sih yang dicari orang-orang selain jasa utama yang aku jual? Nah, itu bisa riset dulu. Terus bisa juga menawarkan harga diskon atau bisa menawarkan apa ya, acara-acara tertentu misalnya kayak pameran atau apa ya, promosi live TikTok misalnya. Nah, itu juga bisa kita coba karena kan pas lagi nggak sibuk. Gitu sih. Tapi memang dikembalikan ke bisnis masing-masing. Jadi jangan sampai di low season itu kita tidak ada pergerakan. Jadi kita harus tetap ada pergerakan, yaitu promosi atau promo tertentu, atau kita survei, gitu sih, Mbak Nani. Jadi dikembalikan lagi ke pelanggannya. Iya, terima kasih Bu penjelasannya. Iya kan kita ada bisnis seperti ya selain seperti jualan makanan pokok lah seperti sayur-sayuran gitulah. Kadang-kadang kita jika kita sudah mengadakan promosi ini harga dijual murah, kapasitas kualitas barangnya bagus, kadang-kadang kan konsumen itu kadang-kadang enggak minat gitu. Banyak lah kita lakukan event-event apapun kita lakukan gitu. Iya sih, emang agak susah sih Mbak Nani. Kalau misalnya mau modal itu biasanya bisa kita join bazar. Kalau makanan kan mungkin identik sama bazar ya, kita coba tuh cari bazar yang buka di mana sih. Jadi ikut-ikut acara seperti itu. Atau misalnya kalau makanan ada produk tertentu, kita bikin, kalau sekarang kan lebih zaman digital marketing ya, kita apa namanya, cari orang yang followersnya banyak, gitu misalnya, followers TikTok atau Instagramnya banyak, kita nyuruh dia review makanan yang kita jual. Nah, itu juga bisa sih. Jadi ya kita harus banyak riset, banyak nyoba, walaupun dari nyoba itu kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi memang yang namanya percobaan harus kita coba. Gitu sih konsep di bisnis itu memang trial. Iya, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, sama-sama Mbak Nani. Ada lagi kah pertanyaan? Kita tunggu sampai 10.10, nanti kalau nggak ada kita ke kelompok yang akan presentasi. Oke. Hari ini yang akan presentasi di kelompok 4 ya? Ada Mas Asep, Mas Albas, Mbak Roro, Mbak Uun, Mbak Husnul. Iya betul. Oke. Baik, kalau sudah ready mungkin bisa dimulai aja dari kelompok 4. Baik Bu, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Apipah, terima kasih Pak Adit, dan terima kasih juga untuk teman-teman di kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Asyafdian Lukman, rekan saya Muhammad Albas, Roro Ajeng, Uun Kuniri, dan Husnul Khotimah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 6 tentang membangun relationship dan loyalitas. Oke Bu, next. Kegiatan belajar 1, membangun relationship dengan konsumen. Arti penting membangun relationship dengan konsumen. Pendekatan pemasaran mengalami pergeseran dari transaction atau transaksi ke relationship atau hubungan. Berbeda dengan transactional marketing yang hanya berorientasi pada transaksi
Dengan sasaran penjualan jangka pendek, tentunya tidak mendukung praktek bisnis yang menekankan pada kontinuitas penjualan. Relationship marketing merupakan aktivitas yang ditunjukkan untuk membangun hubungan jangka panjang. Efektivitas biaya antara organisasi dan pelanggan yang didasarkan atas manfaat yang dirasakan kedua belah pihak. Gumeson 1997 menjelaskan pemasaran relation adalah pemasaran yang ditinjau sebagai relationship, network, dan interaction. Menurut Grundrus 1996, pemasaran relation adalah untuk mengidentifikasi, memelihara, meningkatkan hubungan dengan konsumen dan stakeholder lain, guna mendapatkan profit sehingga tujuan dari semua pihak tercapai. Hal ini dapat terjadi dengan melakukan pertukaran menguntungkan dan pemenuhan janji perusahaan kepada konsumen. Jadi perbedaannya transaksi marketing yang zaman dulu itu yang transaction marketing ini lebih ke menjual udah aja gitu aja. Tapi yang relationship marketing ini lebih ke menjaga hubungan biar si pelanggannya itu balik lagi. Oke, seperti itu. Lanjut, Bu. Next. Di sini kita bisa lihat di tabel 61 perbedaan orientasi pemasaran transaksional dengan pemasaran relationship. Yang pertama, pemasaran transaksional ini fokus pada penjualan, sedangkan relationship fokus pada mempertahankan konsumen yang sekarang dimiliki. Selanjutnya, transaksional ini fokus pada karakteristik produk. Penekanan kepada pelayanan konsumen sangat rendah. Komitmen terhadap konsumen terbatas. Kontak dengan konsumen juga terbatas. Kualitas merupakan tugas bagian produksi. Sedangkan untuk pemasaran relationship, mereka memandang bahwa orientasi kepada manfaat produk, skala waktu jangka panjang, penekanan pada pelayanan konsumen tinggi, kontak dengan konsumen tinggi, kualitas adalah tugas semua orang yang ada di perusahaan. Jadi yang transaksional ini lebih ke bagian kualitas, itu mah bagian produksi, bukan bagian saya yang pemasaran. Oh enggak, kalau pemasaran relationship ini disamaratakan gitu, mulai dari produksi, pembelian, sampai ke pemasaran itu semua memiliki tugas yang sama, yaitu memberikan produk yang berkualitas terhadap konsumen. Oke, selanjutnya, Penn, Ballantyne, dan Christopher 2004, serta Lupio Adi 2014 menjelaskan The Six Market Model, atau model 6 pasar, yang menunjukkan cakupan konsep pemasaran pada pemasaran relasional. Yang pertama, internal market atau pasar internal. Perusahaan menjamin bahwa setiap bagian unit dan departemen mempunyai kinerja yang unggul. Jadi, setiap produk itu memiliki beberapa departemen, mulai dari pembelian, purchasing, terus ada produksi, terus ada pemasaran. Jadi semuanya itu harus unggul, sehingga menciptakan produk yang unggul juga. Yang kedua itu customer market atau pasar pelanggan, terdiri dari pembeli atau pedagang besar, perantara dan konsumen akhir. Pasar ini merupakan central market dalam model 6 pasar. Hal ini dapat diartikan bahwa pelanggan menjadi fokus utama dari seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya nomor 3, referral market atau pasar referral, yaitu pelanggan yang dapat merepresentasikan atau merekomendasikan kepada pihak lain. Selanjutnya ada supplier and alliance market. Supplier menyediakan sumber daya fisik atau bahan baku kepada perusahaan, di mana supplier ini bisa diklasifikasikan sebagai supplier yang strategik, supplier utama, supplier yang dinominasikan. Jadi produk apapun yang kita buat tidak akan jauh atau tidak akan lepas dari supplier. Supplier yang handal akan memberikan produk yang bagus juga. Selanjutnya ada influence market atau pasar pengaruh, yaitu stakeholder perusahaan seperti pemerintah, pemegang saham, kompetitor, media massa, pecinta lingkungan, investor, politisi, dan lain-lain. Stakeholder adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Contohnya perusahaan biji besi atau biji plastik ya. Kemudian pemerintah
mengeluarkan peraturan bahwa penghapusan atau pembatasan penggunaan plastik. Dan ini sangat berefek atau memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan itu. Selanjutnya, ada recruitment market atau merupakan pasar tenaga kerja yang diperlukan bagi perusahaan untuk mendapatkan input sumber daya manusia atau SDM, karyawan dan manajer yang berkualitas. Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan yang sehat, perusahaan yang unggul, dimulai dari SDM yang kuat dan tangguh. Oke, next. Yang barusan, yang the six market, Anda bisa lihat gambarnya di gambar 61. Selanjutnya ada 3 kategori relationship, yaitu database marketing. Digunakan untuk membangun hubungan secara personal dengan menggunakan teknologi. Poin pentingnya dikumpulkan, disimpan, analisa data, personalisasi komunikasi, penggunaan database. Contohnya, rekomendasi produk berdasarkan data pembelian sebelumnya. Selanjutnya ada interaction marketing atau hubungan dekat antara perusahaan dengan target konsumen melalui email dan telepon. Yang awalnya bersifat high contact menjadi low contact, dapat menciptakan negosiasi dan berbagai informasi. Itu melibatkan pelanggan dalam pemasaran, menciptakan pengalaman konsumen berinteraksi dengan produk atau merek. Selanjutnya ada network marketing, merupakan bentuk hubungan yang dibina dengan stakeholder seperti distributor, konsultan, supplier, media, pemerintah, pesaing, dan pihak lain, di mana hubungan harus didasari win-win solution. Contohnya, saat akhir tahun, pemasok akan tutup selama 7 hari dan menjual produknya secara diskon. Win-win solutionnya adalah restoran dapat harga lebih murah dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk pemasok, mengurangi biaya penyimpanan dan juga menghabiskan stok lamanya. Oke, selanjutnya, menurut Jetau, Mary dan Downey 2013, tujuan relationship marketing dapat diibaratkan sebagai suatu tangga yang terus bergerak ke atas seperti pada chart di bawah ini. Yang pertama ada acquiring atau mendapatkan pelanggan. Yang kemudian setelah kita punya pelanggan, tentu kita harus memberi kepuasan terhadap pelanggan tersebut atau satisfaction. Sehingga saat pelanggan merasa puas, tentu harus dipertahankan atau retain. Selanjutnya dibutuhkan upaya perusahaan untuk membangun sebuah ikatan kuat dengan pelanggan atau disebut juga enhancing, sehingga pelanggan bisa menjadi brand ambassador bagi perusahaan yang merekomendasikan kepada pihak lain. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Mas Albas dilanjut. Terima kasih. Baik Mas Asep, saya akan melanjutkan strategi membangun relationship 4 tingkat bonding dalam membangun loyalitas pelanggan menurut Zetham, Mary, dan Dewin 2013 dan Ciptono 2014. Tingkat bonding dalam strategi relationship, yang pertama ada financial bonding, menawarkan insentif finansial untuk mendorong pembelian berulang. Contoh, beli banyak, harganya pasti murah gitu, kayak diskon volume. Yang kedua ada social bonding, yaitu membangun relasi melalui ikatan dan sosial interpersonal. Memperlakukan pelanggan sebagai klien individual. Contoh komunitas pelanggan Harley Davidson itu ya. Jadi tetap itu kayak kawan lama, tetap dijalin hubungannya dengan pelanggannya. Baik, yang ketiga ada custom bonding, yaitu menawarkan solusi one-to-one sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi custom khusus untuk pelanggan itu ya. Selanjutnya ada structural bonding, ikatan ini paling sulit ditiru oleh kompetitor ya. Tercipta melalui sistem penyampaian jasa yang dirancang khusus, didukung teknologi yang memudahkan aktivitas pelanggan ya.
Kayak contohnya itu kurir-kurir itu kan para pengirimnya atau penerimanya bisa melacak paketnya ada di mana itu ya. Udah sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Roro Ajeng. Kegiatan belajar 2, membangun loyalitas. Yang A itu konsep loyalitas konsumen. Jadi pengertian loyalitas konsumen didefinisikan oleh Oliver pada tahun 1999 itu sebagai komitmen yang sangat kuat untuk melakukan pembelian ulang atau mendukung produk jasa secara berkelanjutan di masa mendatang. Meskipun dipengaruhi situasi dan aspek-aspek pemasaran yang berpotensi untuk beralih ke produk atau jasa lain. Selanjutnya yaitu ada loyalitas konsumen. Pengertiannya itu menurut Rosmond 2011, yaitu perilaku di mana konsumen menepati janji pada produk, membeli dengan frekuensi tinggi, melakukan pembelian ulang, merekomendasikan kepada orang lain, serta terikat dengan merek tersebut selama terbangun hubungan dengan perusahaannya. Selanjutnya ada nilai loyalitas, nilai strategis loyalitas. Di situ ada 4 poin. Nilai strategis yang sangat signifikan bagi perusahaan. Hasil risetnya menunjukkan bahwa kenaikan loyalitas konsumen itu sebesar 5% dapat meningkatkan profit hingga 100%. Ada 4 poin, yaitu dari mengurangi biaya pemasaran, terus menarik pelanggan baru melalui word of mouth, memberikan waktu merespon ancaman pesaing, lalu kenaikan loyalitasnya 5% dapat meningkatkan profitabilitas 100%. Selanjutnya ada tingkatan loyalitas itu dari transaksi, lalu menjalur ke emosional, lalu ke spiritual, seperti brand ambassador, terus komunitas mereknya juga gitu. Terus tahapan industri dan loyalitas itu mudah dibangun pada pertumbuhan cepat, sulit, tapi penting dipertahankan pada mature industri. Menurut Cheng 2011 ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen, yaitu salah satunya itu kepuasan konsumen berdasarkan pengalaman, lalu ada kualitas jasa, citra perusahaan, dan yang terakhir ada biaya perpindahan atau switching cost. Temuan penting dari beberapa riset terdahulu dari Dick dan Basu 1994, Jones dan kawan-kawan 2002, ada Lee dan Cunningham 2001, itu menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kepuasan tinggi belum tentu akan loyal. Kepuasan konsumen sendiri tidak selalu menjadi persyaratan bagi konsumen untuk menjadi loyal. Faktor lain seperti hambatan pindah memainkan peran sebagai variabel penyesuai pada hubungan antara kepuasan konsumen dan loyalitas. Strategi membangun loyalitas itu ada beberapa poin juga, yaitu menawarkan produk jasa berkualitas, komunikasi jujur tentang penawaran jasa, pelayanan yang memuaskan juga, menciptakan keunggulan kompetitif, menjaga image konsisten. Yang terakhir yaitu ada fokus pada strategi defensif yang mempertahankan konsumen versus strategi agresif atau ekspansi pasar. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang tajam itu, strategi defensif untuk mempertahankan konsumen saat ini lebih penting dibandingkan dengan strategi agresif memperluas pasar dengan mencari konsumen baru. Loyalitas konsumen secara signifikan sangat terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Situasi pasar saat ini sangat dipengaruhi berbagai perubahan seperti konsumen yang semakin cerdas, perkembangan internet yang memberikan akses informasi dan persaingan produk sejenis yang ketat. Di konteks pasar itu ada turbulensi lingkungan bisnis, teknologi informasi, persaingan produk yang sejenis, dan konsumen cerdas menjadikan loyalitas bernilai tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Uun. Oke, baik. Selamat pagi, buat kita dan teman-teman semua.
saya akan melanjutkan presentasi tentang membangun loyalitas konsumen. Menurut Levellock 2011 menjelaskan 3 strategi membangun loyalitas. Jadi yang pertama membangun basis loyalitas, kemudian menciptakan ikatan dan juga meminimalisasi perpindahan konsumen. Yang pertama membangun bisnis basis loyalitas, target konsumen yang spesifik, kemudian menciptakan nilai atau value bukan hanya volume, mengelola basis data konsumen, kemudian ada kepuasan konsumen dan juga kualitas jasa merupakan persyaratan penting loyalitas. Di samping pada slide itu kita bisa melihat dari customer pyramid. Customer pyramid yang mana kita bisa melihat ada bagian lead, iron, gold, dan juga platinum. Customer pyramid ini adalah model yang dikembangkan oleh Christopher Lovelock dan juga Johnson Weiss untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan nilai mereka terhadap perusahaan. Model ini membantu bisnis memahami memprioritaskan pelanggan berdasarkan kontribusi mereka, sehingga sumber daya pemasaran dan juga layanan dapat dialokasikan secara lebih efektif. Kita bisa melihat pada tingkatan customer-nya ada lead. Lead itu artinya merupakan pelanggan yang bernilai rendah atau bahkan merugikan. Pelanggan yang memberikan seri keuntungan atau bahkan merugikan perusahaan, misalnya sering komplain tapi jarang membeli. Kemudian ada iron atau pelanggan yang bernilai sedang, yang mana pelanggan ini memberikan keuntungan yang stabil tetapi tidak terlalu besar. Kemudian juga ada gold, yaitu pelanggan yang bernilai tinggi, pelanggan yang memberikan keuntungan signifikan tetapi tidak setinggi pelanggan platinum. Dan yang paling puncak yaitu adalah pelanggan platinum, yang artinya pelanggan ini merupakan pelanggan nilai tertinggi, yang mana kelompok pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan, yang memberikan pendapatan tinggi, loyalitas yang kuat, dan juga seringkali membeli produk atau layanan secara fresh. Selanjutnya, strategi membangun ikatan loyalitas dengan konsumen, yaitu dengan menguatkan relationship dengan konsumen, mendorong loyalitas dengan memberikan hadiah finansial atau non-finansial, dan juga membangun ikatan dengan konsumen tingkat tinggi. Selanjutnya, mohon maaf. Yang ketiga, meminimalisasi hal-hal yang menyebabkan perpindahan konsumen. Yang pertama ada menganalisa penyebab perpindahan konsumen. Dalam menganalisa penyebab konsumen ini kita harus melihat beberapa faktor penyebab dari konsumen itu berpindah karena tidak menggunakan jasa kita. Kemudian mengatasi penyebab konsumen pindah. Selanjutnya menerapkan penanganan masalah yang efektif dan menetapkan prosedur penanganan masalah. Di gambar kita bisa melihat ada customer conversion journey, artinya perjalanan dari tahapan loyalitas. Kita bisa melihat di tabel 62 yang merupakan tahapan loyalitas. Pertama, tahapan loyalitas dari suspek ke prospek. Ya, suspek merupakan konsumen yang membeli produk untuk memenuhi kebutuhan untuk dapat memilih secara efektif. Selanjutnya kita bisa melihat dari siklus prospek, kemudian menuju ke first time buyer. Dari prospek first time buyer, kita bisa melihat ada tahapan berikutnya mendorong qualified prospek untuk melakukan pembelian sehingga berubah status menjadi first time buyer. Selanjutnya dari first time buyer ke repeat buyer, yaitu untuk mengikat first time buyer menjadi repeat buyer. Perusahaan harus meningkatkan relationship dengan menciptakan value produk jasa, menawarkan brand yang berkarisma, dan juga service yang customized. Dua, tiga, first time buyer, repeat buyer. Selanjutnya kita bisa melihat ada it customer dan juga loyal client.
Di siklus yang terakhir kita bisa melihat ada repeat customer ke loyal client. Itu untuk meningkatkan repeat customer menjadi loyal client, penyedia jasa harus dapat menambahkan value kepada konsumen. Karena konsumen selalu menginginkan manfaat lebih besar dari pengorbanan yang mereka keluarkan. Perusahaan dituntut untuk dapat memberikan value yang superior. Udah, Bu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Fatimah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang poin C, yaitu mengembangkan program loyalitas. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2009, ada 2 program loyalitas yang dapat ditawarkan perusahaan, yaitu Frequency Program atau program frekuensi dan Club Membership Program atau program pemasaran klub. Yang pertama, program frekuensi. Program frekuensi dirancang untuk mengikat pelanggan yang sering melakukan membeli dalam jumlah besar. Contohnya, Frequency Flyer program dari Garuda Indonesia Airways. Merupakan salah satu contoh program loyalitas yang terbukti berhasil mengikat pelanggan JIA untuk melakukan repeat buying atau selalu memilih terbang dengan JIA. Program ini dapat membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang dengan customer life value atau nilai persistensi konsumen tinggi. Industri yang menawarkan program ini adalah penerbangan, hotel, perbankan, dan swalayan. Program ini merupakan salah satu strategi yang tepat untuk mempertahankan konsumen di tengah persaingan yang sangat ketat. Untuk membuat program ini dapat berjalan dengan baik, sebagian besar perusahaan memberikan reward atau hadiah. Pemberian hadiah ini harus menjadi konsideran penting bagi pihak manajemen agar tidak membebani aspek keuangan perusahaan. Nah, di sini ada poster dari Garuda Indonesia dengan caption Enjoy Better Service with Garuda Indonesia New Loyalty System, yang intinya bahwa Garuda Miles akan memberikan layanan yang terbaik untuk kenyamanan para customer bersama Garuda Miles gitu ya. Oke Kak, next. Lalu yang kedua ada program pemasaran klub. Program pemasaran klub atau sering disebut juga klub marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembentukan dan pengelolaan komunitas atau klub yang terhubung dengan sebuah merek, produk, atau layanan. Program ini dirancang untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan loyal antara konsumen dengan merek, memanfaatkan kekuatan interaksi sosial dan identitas kelompok. Munculnya komunitas-komunitas yang kuat di sekitar merek-merek tertentu seperti Yamaha Mio, Apple, Harley Davidson menjadi landasan penting bagi strategi ini. Perusahaan menyadari bahwa konsumen yang tergabung dalam komunitas memiliki tingkat keterikatan dan loyalitas yang lebih tinggi. Di sini contohnya klub gowes sepeda ya. Izin menambahkan, terbentuknya klub-klub atau komunitas seperti ini itu biasanya memberikan keuntungan ya bagi pihak perusahaan, seperti contoh di sini perusahaan sepeda, dan juga keuntungan untuk komunitas atau individu itu tersendiri. Keuntungan perusahaan sepeda itu contohnya misalkan dengan adanya komunitas ini membantu memasarkan produk-produk sepeda seperti mungkin membantu dalam penjualan aksesoris sepedanya atau pakaian gowesnya gitu ya. Lalu membantu perusahaan untuk mengurangi biaya pemasaran, menarik pelanggan baru, membantu meningkatkan penjualan tentunya profit ya, lalu bisa membantu meningkatkan citra merek itu tersendiri. Lalu untuk keuntungan individunya, biasanya di dalam komunitas ini kan ada member ya atau kartu keanggotaannya gitu ya. Nah, biasanya ada potongan harga untuk member yang membeli produk tersebut. Lalu keuntungan yang selanjutnya bisa membuat peluang networking gitu ya, memperluas relasi gitu. Oke Kak, next. Oke, akhir penutup dari kelompok kami. Sebelum saya serahkan ke Bu Afifah, saya izin berpantun dulu ya. Ke Taiwan makan bakwan kacang isi teri. Jika ada penyampaian materi yang kurang berkenan, mohon maaf dari kami. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Afifah. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4 buat materinya.
Nah, ini karena kita masih ada waktu, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu aja kali ya. Karena saya juga ada pertanyaan. Oh, ini ada yang raise hand juga. Mbak Anggi, apakah mau bertanya ke kelompok ini atau bagaimana? Mbak Anggi, silahkan. Ini Mbak Anggi sedang raise hand atau pencet? Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Anggi, buat rekan-rekan yang pengen bertanya, bisa langsung angkat tangan atau naruh komentar di kolom komentar aja pertanyaannya. Nah, saya ada pertanyaan nih buat kelompok 4. Nanti mungkin bisa dijawab atau didiskusikan dulu ya. Nah, jadi tadi memang menarik banget sih untuk materinya dan juga nyambung sama apa yang kita bahas hari ini. Dan juga mungkin agak sedikit nyambung sama pertanyaan Mbak Nani tadi ya, bagaimana kita mengelola pelanggan sehingga permintaannya itu juga bisa naik gitu kan. Jadi itu sudah cukup dibahas di materi mengelola hubungan dengan pelanggan itu tadi. Nah, tadi ada satu bagian yang menarik nih dari presentasinya kelompok 4. Tadi sempat disebutkan salah satu strateginya itu adalah mendorong loyalitas dengan hadiah. Nah, bisa hadiah yang berupa finansial dan juga hadiah non finansial. Nah, ini apakah bisa dikasih contoh nggak sih? Apa sih contohnya kita memberikan loyalitas dengan hadiah? Kalau finansial contohnya seperti apa? Kalau misalnya non finansial contohnya apa? Nah, ini mungkin apakah bisa dijawab oleh kelompok 4? Dipikirkan dulu aja, nggak apa-apa. Bu, izin menjawab. Silakan. Untuk reward, ya kalau untuk reward finansial yang pastinya ketika konsumen itu melakukan pembelian jasa, menggunakan jasa kita, pertama mungkin ya kalau untuk member biasanya kita ada diskon atau ada event-event tertentu yang memberikan harga yang lebih murah daripada harga standarnya. Terus kemudian juga ada reward non finansialnya. Hadiah ini bisa diartikan dalam bentuk yang bukan finansial, seperti ada pelayanan lain yang lebih khusus, seperti pelayanan di ini penerbangan ya Bu ya, maskapai penerbangan itu biasanya kan ada tambahan bagasi, terus kemudian ada layanan lain yang khusus untuk si pengguna jasa tersebut. Oke. Nah, diterima Bu jawabannya. Oke, Mbak Uun. Nah, ini juga sudah masuk ya jawabannya. Jadi, gimana sih cara kita meningkatkan penjualan, misalnya meningkatkan pelanggan. Nah, salah satu contohnya itu ya dengan promo itu tadi, dengan promosi, memberikan reward loyalitas, ngasih diskon, ngasih member. Nah, memang harus ada pengorbanan ya. Ada yang harus dikorbankan untuk kita bisa menggait lebih banyak pelanggan lagi. Gitu. Oke, terima kasih buat jawabannya Mbak Uun. Nah, ini yang lain apakah ada pertanyaan? Nah, ini Mbak Anggi ini kayaknya kepencet ini. Raise hand terus. Kalau belum ada, saya ada satu pertanyaan terakhir sih. Ini tadi saya juga sempat penasaran karena strategi yang dijelaskan oleh teman-teman untuk bisa meningkatkan loyalitas dan juga maintain relasi dengan pelanggan ini cukup detail ya, cukup detail dan menarik. Cuman ada case nih di Indonesia khususnya, sekarang itu kita kayak ada beberapa generasi berbeda ya. Ada generasi yang mungkin bisa dibilang boomers, yang istilahnya itu gaptek sama teknologi. Jadi mungkin kalau misalnya para produk-produk itu pada promosi di TikTok atau di IG, nah mereka ini nggak dapet nih. Terus ada juga generasi-generasi yang sukanya TikTokan terus atau main sosmed terus. Nah, ini biasanya generasi-generasi yang update sama teknologi gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan bagaimana kita maintain relasi dengan orang-orang yang tua-tua
dengan orang yang mungkin lebih muda-muda gitu. Kira-kira ada nggak strateginya? Gimana dari kelompok 4? Mungkin bisa dipikirkan dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bisa coba berdiskusi, coba disampaikan. Izin menjawab, Bu. Oke, Mas siapa nih? Mas Asep, silakan. Ya, untuk kontak dengan para generasi boomer yang seperti yang kita tahu tidak punya sosial media ya. Tapi Betul. biasanya setiap hari Minggu mereka suka senam jantung di taman-taman itu. Nah, itu salah satunya, Bu. Jadi di sana kita bisa waktu mereka lagi ada kegiatan seperti senam kesehatan tersebut, kita bisa langsung promosi. Sebab untuk para manula ini kontaknya itu harus langsung ya, Bu, ya. Tidak bisa lewat telepon dan sebagainya. Di sisi lain, saat acara itu terjadi, kita bisa live TikTok juga. Jadi yang generasi yang sekarang ini bisa melihat juga kalau kita sedang promosi di situ. Mungkin ada teman-teman kelompok 4 yang bisa menambahkan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asep. Ini dari kelompok 4 yang lain, apakah ada yang mau ngasih contoh lain? Izin menjawab, Bu. Oke, Mbak Kalau Un. yang tadi sudah disampaikan Mas Asep, kita bisa langsung kontak dengan konsumennya. Selain itu juga kayak kita bisa mengadakan event pada setiap hari Minggu atau gimana dari perusahaan kita untuk mempromosikan produk tersebut, terus kemudian mengikuti bazar-bazar, itu kan berarti secara offline juga kita melakukan promosinya. Mengikuti bazar, bisa mengikuti acara-acara tertentu, gitu. Gitu, Bu. Oke. Nah, kalau dari Mas Asep tadi memang pendekatannya langsung, jadi kita langsung cari orang-orang tua itu yang lagi senam misalnya. Terus kalau dari Mbak Un mungkin kita nyari bazar untuk menyasar orang-orang yang tidak langsung pegang HP gitu ya misalnya ya. Nah, ini dua-duanya masuk sih ya, baik dari Mas Asep maupun Mbak Uun. Jadi memang kalau dari penyedia jasa itu harus mempertimbangkan dua aspek itu tadi ya. Harus mempertimbangkan dua generasi itu tadi. Jadi mungkin ada beberapa produk yang memang targetnya adalah anak-anak muda. Terus ada juga beberapa produk yang targetnya mungkin orang-orang tua. Tapi untuk produk misalnya makanan ataupun alat-alat sholat ataupun alat-alat kebersihan rumah tangga. Nah, itu tuh kan memang ada yang targetnya orang tua dan ada yang targetnya orang muda. Nah, mereka itu harus bisa memikirkan bagaimana sih perbedaan antara strategi yang tua dengan yang muda. Nah, dua strategi dari Mas Asep dan Mbak Uun tadi udah masuk sih. Jadi mau nggak mau harus langsung disamperin ke rumah-rumahnya. Kalau zaman dulu tuh ada di rumah saya jualan panci tuh demo tuh ke rumah-rumah. Nah, itu mungkin juga bisa datang ke taman terus ngumpulin orang-orang. Itu juga harus bisa dipertimbangkan sih kalau memang targetnya adalah generasi-generasi boomers dan juga generasi-generasi yang lebih muda. Nah, kalau sekarang memang kita untuk maintain relationship dan juga untuk promosi ke generasi yang lebih muda bisa dibilang lebih gampang ya. Jadi memang sudah ada teknologi dan lain sebagainya, jadi bisa dilakukan promosi dari mana aja. Gitu sih. Oke. Ini Mbak Anggi memang kepencet atau mau bertanya? Coba kita tunggu sedikit.
Oke, baik, kayaknya Mbak Anggi ini pencet ya. Nah, sebelum ini masih ada waktu sedikit, teman-teman kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini di menyeimbangkan permintaan dan penawaran? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih, Mbak. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri lebih awal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di kelas hari ini. Dan oke, baik, belum ada pertanyaan. Terima kasih buat yang sudah hadir di kelas hari ini. Dan juga terima kasih, salam kenal sekali lagi ya. Saya menggantikan Pak Adit untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan bisa bertemu dengan Pak Adit lagi untuk membahas materi yang tadi sudah dipresentasikan sama teman-teman ya. Teman-teman dari kelompok 4 untuk membangun relationship dan juga loyalitas. Jadi nanti untuk detailnya, untuk contoh-contohnya akan dibahas dengan Pak Adit di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kalau begitu. Kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Kalau ada salah kata, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Baik, izin saya live ruangan ya.